Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan belajar bersama, yaitu materi tematik kelas 4 di tema 8 subtema 1 pembelajaran yang kelima dan keenam. Seperti biasa, sebelum belajar, adik-adik yang belum berdoa, silahkan bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya belajar kita lancar, ilmu kita bisa bermanfaat. Amin. Dan jika sudah berdoa, kita akan mulai belajar pada video kali ini atau pada pertemuan kali ini. Memang penyajian video belajar dari Kak Rizal ini kita belajar tapi dalam suasana yang santai, suasana yang menyenangkan dan tidak terlalu tegang. Seperti itu ya. Masih seperti yang kemarin, kita masih menggunakan referensi buku paket tematik untuk yang kelas 4, yaitu yang buku paket tema 8 ya. Nah, sekarang kita mulai saja pembelajarannya. Pembelajaran 5. Mari kita pelajari keragaman sifat individu. Apa saja sifat individu yang telah kalian ketahui? Amatilah gambar berikut dan identifikasilah keragaman sifat individu berdasarkan gambar yang ada. Nah, ini ada gambar-gambar. Kelewat. Nah, ini. Kita amati dari gambar ini ya, gambar yang paling pertama. Nah, tak tandai di sini. Ini ada seorang anak yang sedang menyapu halaman rumah atau lantai. Bagaimana sifat anak ini menurut adik-adik semua? Nah, ini merupakan salah satu sifat yang bisa dicontoh. Yaitu apa? Sifatnya baik. Kenapa baik? Karena dia mau menyapu lantai. Dengan menyapu lantai, lantai akan menjadi bersih. Gambar yang kedua sedang apa ini? Sedang menonton televisi sendirian. Nah, gimana kalau menonton TV? Nah, bisa disimpulkan sendiri adik-adik. Nah, gambar yang ketiga, ada anak sedang mencuci piring. Ini juga baik ya adik-adik ya. Luar biasa sekali nih. Adik-adik sudah pernah belum mencuci piring? Kemudian gambar yang keempat ini ada seorang anak main sepeda kemudian terjatuh. Nah, salah satu anak menolongnya. Ini juga sikap individu yang baik. Nah, dari gambar ke 1, 2, 3, 4, ini kan ada perbedaan sifat individu mesti ya. Nah, manakah yang baik menurut adik-adik? Kalau yang ini baik 1, yang kedua ini nonton TV ya. Maksudnya bagaimana ya? Yang ketiga ini mencuci piring, ini juga baik. Yang keempat juga menolong teman yang apa? Yang sedang terjatuh, ini juga baik ya. Gambar yang kedua ini bagaimana menurut kalian adik-adik? Ini nonton TV balapan ini sendiri. Baik nggak nonton TV? Nonton TV itu boleh, asalkan tidak berlebihan waktunya. Nah, lebih baik sebenarnya bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat daripada nonton TV. Nah, misal kita sedang nonton TV, itu boleh, tidak apa-apa kalau kita sudah belajar, sudah membantu orang tua mencuci piring, sudah membersihkan rumah dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai misalnya rumah kotor, piring kotor, kita malah tinggal nonton TV. Seperti itu jangan sampai ya. Ayo kita teruskan. Bacalah teks bacaan kisah Putri Tangguh yang ada di buku siswa halaman 44 sampai 46. Kemudian dalam cerita terdapat tokoh yang memiliki sifat baik. Tokoh seperti itu disebut protagonis.
Ada pula tokoh yang memiliki sifat jahat. Tokoh bersifat jahat disebut antagonis. Nah, sekarang kita buka dulu halaman 44 sampai 46. Nah, kita buka buku paket ini. Kelewat ya. Nah, ini dia. Teksnya memang cukup panjang. Kisah Putri Tangguh. Di sini nanti kita akan cari mana tokoh protagonis atau yang baik dan tokoh yang lawannya protagonis atau jahat, yaitu tokoh antagonis. Kita baca. Putri Tangguh tinggal bersama suami dan ketujuh anaknya di daerah Jambi. Putri Tangguh memiliki sepetak sawah yang ditanami padi. Anehnya, setiap selesai panen, padinya selalu muncul dan siap untuk dipanen kembali. Bahkan ketujuh lumbung Putri Tangguh hampir penuh untuk menampung hasil panennya. Saat panen terakhir, Putri Tangguh mengajak suami dan semua anaknya ke sawah. Mereka memasukkan hasil panen ke gerobak. Panen sudah selesai. Sepertinya persediaan padi kita sudah cukup untuk beberapa bulan, kata Putri Tangguh. Kemudian mereka mendorong gerobak bersama-sama. Di tengah perjalanan, Putri Tangguh jatuh terpeleset. Aduh, teriak Putri Tangguh. Hati-hati Bu, semalam hujan deras, jalannya menjadi licin, kata suami Putri Tangguh sambil membantunya berdiri. Gara-gara hujan, jalannya licin, perjalanan ke rumah masih jauh, bisa-bisa aku terjatuh lagi, gerutu Putri Tangguh. Putri Tangguh mengambil padi dari gerobaknya. Kemudian padi ditebar di jalan. Melihat perilaku ibunya, si anak sulung pun bertanya, apa yang ibu lakukan? Mengapa ibu membuang padi itu ke jalan? Ibu tidak membuang padi. Padi ini ibu gunakan sebagai pengganti pasir. Ibu menebarnya agar jalan ini tidak licin lagi, jawab Putri Tangguh. Istriku, bukankah padi itu untuk kita makan? Tidak baik rasanya jika membuang-buang makanan, nasihat suami Putri Tangguh. Putri Tangguh tidak mengindahkan nasihat suaminya. Bahkan Putri Tangguh membantahnya. Masa bodoh? Bukankah padi kita sudah banyak? Apa kau mau aku terjatuh lagi dan tulangku patah? Bantah Putri Tangguh sambil terus menebar padi ke jalan. Setelah panen terakhir, Putri Tangguh tidak pernah kembali ke sawah. Ia berada di rumah untuk merawat ketujuh anaknya. Suatu malam, anak bungsu Putri Tangguh merengek karena lapar. Akhirnya, Putri Tangguh ke dapur untuk mengambil nasi. Alangkah terkejutnya ketika ia mendapati pancinya kosong. Mengapa panci ini kosong? Bukankah tadi masih tersisa sedikit nasi? Tanya Putri Tangguh dalam hati. Karena si bungsu terus merengek, Putri Tangguh pun memutuskan untuk menanak nasi. Namun, Putri Tangguh kembali terkejut ketika mendapati beras yang ia simpan dalam kaleng juga menghilang. Kemana perginya beras itu? Aku masih ingat banyak beras di sini sebelumnya. Jangan-jangan ada yang mencurinya, kata Putri Tangguh. Kemudian Putri Tangguh membujuk anak bungsunya untuk tidur. Besok ia berencana untuk menumbuk padi yang disimpan di lumbungnya. Pagi harinya, Putri Tangguh terkejut mendengar teriakan suaminya. Istriku, istriku, cepat kemari, teriak suami Putri Tangguh. Putri Tangguh segera berlari menemui suaminya. Ia menghampiri suaminya yang berada di depan pintu lumbung. Ia pun bertanya kepada suaminya. Ada apa suamiku? Tanya Putri Tangguh dengan cemas. Aku tidak tahu istriku, lumbung ini sudah kosong saat aku membukanya, jawab suami Putri Tangguh. Putri Tangguh dan suaminya bergegas memeriksa lumbung yang lain. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati ketujuh lumbungnya telah kosong. Putri Tangguh pun menangis. Apa yang terjadi padaku? Tadi malam nasi dan beras hilang. Sekarang padi di lumbung pun juga ikut menghilang, jerit Putri Tangguh. Jangan cemas istriku, bukankah kita masih memiliki sawah? Besok kita ke sawah, siapa tahu padinya telah menguning, hibur suami Putri Tangguh. Keesokan paginya, Putri Tangguh mengikuti suaminya ke sawah dengan cemas. Setibanya di sawah, tangis Putri Tangguh semakin keras karena
mendapati sawahnya telah berubah menjadi semak belukar. Putri Tangguk menangis seharian, bahkan ia tidak mau pulang dan menunggui sawahnya hingga tertidur. Dalam mimpinya, Putri Tangguk didatangi segerombolan padi yang dapat berbicara. "Hai Putri Tangguk, inilah buah dari kesombonganmu. Masih ingatkah engkau ketika membuang kami ke jalan?" tanya padi-padi itu. "Kau telah menghina kami, kau telah menjadikan kami pasir untuk alas jalanmu. Kami ini dipanen untuk dimakan, bukan untuk dibuang sembarangan. Dengan membuang kami, berarti kamu tidak membutuhkan kami untuk makananmu," kata padi-padi itu lagi. Putri Tangguk hanya bisa diam dan tidak menjawab. Ia menyesali kebodohannya. Ia pun memohon maaf kepada padi-padi itu. "Tak bisakah kalian memaafkanku? Aku telah menyesali perbuatanku," kata Putri Tangguk sambil menangis. "Sekarang kau dan keluargamu harus bekerja keras. Bersihkan sawah ini, bajaklah, lalu tanamlah kami kembali. Setelah 3 bulan, barulah kalian dapat memanen kami kembali," jawab padi-padi itu. Ketika Putri Tangguk ingin menjawab, ia tersentak bangun dari tidurnya. Putri Tangguk pun kembali pulang. Kemudian ia menceritakan mimpinya kepada suaminya. Keesokan harinya, keluarga Putri Tangguk bergotong royong membersihkan sawah dan menanam padi. Ia dan keluarganya merawat sawah dan menjaga padinya dengan baik. Mereka menunggu dengan sabar hingga padi yang mereka tanam siap dipanen. Putri Tangguk juga berjanji tak akan menyia-nyiakan sebutir padi pun hasil panen dari sawahnya. Baik, di dalam cerita terdapat tokoh yang memiliki sifat baik hati. Tokoh seperti itu disebut protagonis. Ada pula tokoh yang memiliki sifat jahat. Tokoh bersifat jahat disebut antagonis. Nah, dalam cerita Putri Tangguk ini, tokoh antagonis atau yang jahat adalah si Putri Tangguknya atau Putri Tangguk itu sendiri. Karena bukti jahatnya apa? Membuang padi yang jelas-jelas itu adalah bahan makanan atau bahan untuk membuat nasi. Sedangkan di sini tokoh protagonis atau yang baik adalah suami. Baik, sekarang kita kembali ke materi pembelajarannya ini ya. Nah, dalam cerita terdapat tokoh yang memiliki sifat baik. Tokoh seperti itu disebut protagonis. Ada pula tokoh yang memiliki sifat jahat atau tokoh bersifat jahat disebut antagonis. Barusan kita sudah membahasnya. Kemudian materi berikutnya yaitu di sini diperhatikan ya. Di sini ada sebuah lagu yang berjudul Injit Injit Semut. Nyanyikan lagu Injit Injit Semut di samping ini bersama teman-teman. Tapi tidak usah sama teman-teman ya. Nah, lagu ini pasti ada tinggi, rendah, dan cepat lambat lagunya. Nah, lagu ini untuk mendengarkan lagu Injit Injit Semut ini, Kak Rizal sudah sertakan nada lagunya di video yang lain. Nah, di video yang lain gimana cara mendapatkan video itu? Silahkan cek link di deskripsi video ini. Di situ silahkan adik-adik bisa klik linknya yang berjudul lagu Injit Injit Semut. Nah, itu langsung didapati lagu Injit Injit Semut tersebut ya. Bisa didengarkan di situ. Baik, sekarang kita teruskan. Pembelajaran yang ke-6, bacalah teks bacaan si Pitung yang ada di buku siswa tema 8 halaman 53 sampai 54. Baik, kita buka ya. Buka buku paket lagi halaman 53. Ini teksnya yang berjudul si Pitung ya.
video pembelajarannya kalau teksnya selalu kita baca bersama menjadi panjang, tapi tidak apa-apa ya. Si Pitung. Suatu sore si Pitung melihat kelakuan anak buah Babah Lim yang sewenang-wenang. Babah Lim adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal si Pitung. Dia dan anak buahnya sering merampas harta rakyat dan menarik pajak tinggi. Sebagian hasil rampasan itu diberikan kepada pemerintah Belanda. Si Pitung bertekad untuk melawan anak buah Babah Lim. Kemudian dia berguru kepada Haji Naipin, seorang ulama yang juga pandai ilmu bela diri. Si Pitung cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Pitung, gunakan ilmu yang kuberikan untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sekali-kali kau gunakan ilmumu ini untuk menindas orang lain, pesan Haji Naipin. Sekarang si Pitung sudah siap melawan anak buah Babah Lim. Dia menghentikan ulah anak buah Babah Lim yang sedang merampas harta rakyat jelata. Hei anak muda, siapa kau? Beraninya menghentikan kami? Tanya salah satu anak buah Babah Lim. Kalian tak perlu tahu siapa aku. Yang jelas aku akan menghentikan ulah kalian selamanya, jawab si Pitung. Anak buah Babah Lim menyerang si Pitung, namun si Pitung bisa mengalahkan mereka semua. Sejak saat itu, nama si Pitung terkenal di kalangan penduduk. Si Pitung memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada rakyat jelata. Dia bertekad untuk mengambil kembali hak yang sudah dicuri oleh tuan tanah dan mengembalikannya kepada rakyat. Dia mengajak beberapa temannya untuk bergabung dengannya. Kelakuan si Pitung tidak disukai oleh tuan tanah dan juga pemerintah Belanda. Mereka mengeluarkan perintah untuk menangkap si Pitung. Namun si Pitung amat cerdik. Dia selalu berpindah tempat sehingga pemerintah Belanda dan juga tuan tanah tidak bisa menangkapnya. Karena kesal, pemerintah Belanda menggunakan cara licik. Mereka menangkap Pak Piun, ayah si Pitung dan Haji Naipin. Salah satu pejabat pemerintah Belanda yang bernama Scott Hein mengumumkan bahwa jika si Pitung tak menyerah, Pak Piun dan Haji Naipin akan dihukum. Si Pitung mendengar berita tentang penangkapan ayah dan gurunya itu. Kemudian dia menghadap Scott Hein dan menyerahkan dirinya. Dia tak mau ayah dan gurunya menderita. Pitung, kau telah merasakan banyak orang dengan kelakuanmu itu. Untuk itu, kau harus dihukum tembak, kata Scott Hein. Kau tidak keliru, bukannya kau dan tuan tanah itu yang meresahkan orang banyak. Aku tidak takut dengan ancamanmu, jawab si Pitung. Scott Hein benar-benar melaksanakan ancamannya. Si Pitung dihukum tembak. Hidup si Pitung berakhir di ujung peluru, namun kisah kepahlawanannya tetap dikenang. Si Pitung, si pahlawan rakyat jelata. Apa jenis cerita fiksi teks berjudul Si Pitung? Nah, itu jenisnya apa ya? Kalau di sini sumbernya adalah dari 100 cerita rakyat. Nah, berarti jenisnya adalah cerita rakyat. Sebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Namanya adalah Si Pitung, kemudian Babah Lim, kemudian gurunya Si Pitung Haji Naipin, dan ayah Si Pitung Pak Piun ya. Sebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut. Nah, pada cerita Si Pitung ini tokoh utamanya adalah Si Pitung. Itu juga sebagai tokoh protagonis atau tokoh yang baik. Sedangkan tokoh lawannya atau tokoh antagonis, tokoh yang jahat adalah Babah Lim ya, anak buahnya Babah Lim ini. Di sini tokoh tambahannya ada Haji Naipin dan ada ayahnya Si Pitung yaitu Pak Piun. Sudah ya, kita teruskan lagi kembali ke materi berikutnya. Nah, ini memang mengulang kembali nih. Tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi, yang salah satu jenisnya secara populer disebut pahlawan, yaitu tokoh yang
mencerminkan norma-norma nilai-nilai yang luhur bagi kita. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh ini merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Tokoh utama biasanya selalu hadir dalam setiap kejadian dalam cerita. Nah, selanjutnya ada lagu lagi. Selain terkenal dengan kisah si Pitung, ibu kota Jakarta juga terkenal dengan lagu daerah berjudul Kicir-Kicir. Nah, lagu Kicir-Kicir ini sebenarnya sangat terkenal. Karena apa? Karena kalau kita naik kereta contohnya di daerah Jakarta, di misal di stasiun Pasar Senen itu nadanya itu menggunakan lagu Kicir-Kicir ya. Ding 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 ding. Nah, gitu. Nah, untuk adik-adik yang mau mendengarkan lagu Kicir-Kicir ini, Kak Rizal juga sudah sertakan link lagunya, video yang terpisah dengan video ini, biar tidak nyatu dengan video pembelajaran ini, ya. Nah, untuk mendengarkan lagunya silahkan cek link di deskripsi video ini dan silahkan diklik saja linknya. Nah, disitu sudah langsung tersambung dengan nada lagunya. Lagu Kicir-Kicir ini lagu daerah Jakarta ya. Baik, untuk video pembelajaran kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga dari video yang telah Kak Rizal buat ini bisa membantu adik-adik semua dalam belajar secara online atau belajar dari rumah atau dari manapun juga ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, jika video ini bermanfaat boleh di-share. Jangan lupa juga dibantu subscribe channelnya agar bisa terus berkembang menyajikan konten pengetahuan, pendidikan, keragaman, dan lain sebagainya. Sekian dari Kak Rizal, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.